Selamatnya. Amin, puji Tuhan. Saya menyampaikan dari tempat ini selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan saya menyapa saudara yang ada di rumah. Shalom semuanya. Percaya bahwa harapan itu selalu ada. Sebab Dia yang turun dari surga saat ini ada bersama saudara dan saya. Amin, haleluya. Oleh sebab itu mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami merasakan kasih Tuhan. Kami merasakan sangat dikasihi dan dicintai oleh Bapa di surga. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan yang Tuhan berikan dari pagi sampai sekarang. Kami bisa melayani Tuhan, kami bisa datang menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi kami semua yang ada di tempat ini Bapa. Dan kami rindu mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Lambang
Haleluya. Hari ini kita bersuka sebab Yesus telah lahir. Kita surga bergema. Sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menanggungkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama katakan. Sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menagungkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Amin. Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan. Dari pulau-pulau dan benua akan terdengar suara Kristus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Jemaat sendiri angkat pujianmu. Katakan dari pulau sampai benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Sama-sama katakan. Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Glory bagi Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Haleluya. Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang kami
kenal dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan sampai saat ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, itu suatu anugerah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami dapat mempersembahkan di hadapan-Mu persembahan kami. Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap kami yang memberikan persembahan, apapun yang kami berikan Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya untuk kerajaan-Mu. Dan Kau memberkati persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberikannya dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau tiada yang lain, hanya Kau Milikku di surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau,
hatiku. Sekali lagi hanya Engkau. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Kau ada di antara kami. Di gerejamu ini ya Tuhan Yesus. Kita merayakan bersama kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Kelahiran-Mu yang seperti tampak sangat besar sekali bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua jemaat-Mu duduk tenang, membuka hati pikiran untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Yesus. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh hari yang sungguh sangat bahagia ya. Sebenarnya saya tadi mau pakai jas ya, tapi kok kelihatan kok hitam-hitam semua ya. Saya mau pakai merah sehingga ada sukacita yang luar biasa hari ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu diawali dengan adanya dua orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yaitu Yusuf dan Maria. Ya. Karena ketaatan mereka atas perintah Tuhan, di situ mereka didatangi oleh malaikat dan mereka taat, sehingga lahirlah Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita juga mau meneladani ketaatan daripada Yusuf dan Maria, sehingga hidup kita lancar, lempeng, tidak ada hambatan, karena kita taat kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Natal mengubah kita. Ini perikop daripada khotbah pagi hari ini. Mari kita baca di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Para gembala ini belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya. Orang yang belum pernah berjumpa dengan Kristus, ya,
lain dengan orang setelah berjumpa dengan Kristus. Setelah berjumpa dengan Kristus, maka kita akan diubahkan. Amin. Di sini dikatakan bahwa di firman-Nya yang ke 8 dan 9 ya. Gembala-gembala di situ melihat sinar kemuliaan Tuhan dan mereka sangat ketakutan. Karena mereka belum mengenal Kristus. Kalau seperti kita juga, kalau belum mengenal Kristus, kita sering sekali merasa ketakutan. Ya. Ketakutan itu melanda kita semua karena kita orang-orang yang berdosa. Ya. Kita sangat ketakutan sekali di dalam kehidupan kita ini. Ya. Ketakutan apa? Banyak sekali. Ya. Ketakutan kita. Besok kita mungkin tidak bisa makan. Besok kita tidak bisa bayar uang sekolah anak-anak. Besok aku akan mengalami demikian. Besok aku akan mengalami demikian. Ketakutan-ketakutan itu menimpa kita. Karena kita belum mengenal Kristus. Setelah kita mengenal Kristus, kita akan diubahkan. Ya. Setelah jumpa dengan Yesus, pasti diubahkan. Amin. Sehingga kita tidak takut lagi karena Kristus menyertai kita, menyediakan apa yang kita perlukan, mencukupkan segala kebutuhan kita, bahkan menyembuhkan sewaktu kita sakit. Segalanya, ya, pekerjaan kita dilancarkan. Sekarang ini ya memang di dalam dunia ini kita walaupun sudah dalam Tuhan ya masih agak rasa takut kata-kata. Ya, karena dunia ini sangat jahat sekali. Nah, kita harus lebih lagi di dalam Kristus, lebih mengenal Kristus, lebih percaya kepadanya, sehingga berkat-berkat itu melimpah bagi kita. Bukan berkat jasmani saja, tapi berkat rohani, sehingga kita tidak menjadi takut lagi, kita menjadi gentar menghadapi kehidupan ini. Masalah-masalah ada saja, apa saja masalah itu datang kepada kita, ya. Kemarin ya dua minggu lalu ya saya waktu diundang rapat dengan Bapak Lurah, dikatakan akhir bulan ini kalau bisa sebelum tanggal 25 di seluruh desa harus diadakan pemilihan RT. Loh, kok dadak sekali ya. Sebetulnya tahun depan, tapi mendadak SK dari Bupati memerintahkan kita untuk mengadakan pemilihan RT. Bahkan kalau bisa sebelum tanggal 25 harus sudah terjadi. Sehingga kemarin kita di RT kita 2 RT ini mengadakan pemilihan RT ya. Dan dengan legowo saya turun takhta. Saya tidak menjadi RT lagi di wilayah saya ya, biar ada regenerasi. Dan kemarin sudah dipilih dan ada seseorang warga yang menjadi RT yang baru ya. Dan itu ya mendadak sekali perintah itu, sehingga ya, itu merasa mencemaskan kita. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya? Kita harus mengadakan pemilihan, mempersiapkan semuanya. Nah ini ya. Tapi kita punya Yesus yang menyertai, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan lancar. Dan kemarin sudah terjadi pemilihan dan kita berhasil memilih seorang RT yang baru ya. Tanpa Tuhan menyertai rasanya berat ya, amburadul semuanya, tapi bisa dilaksanakan dengan baik. Thank you Lord. Haleluya. Mari kita baca ayat 10. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah ini, jangan takut. Kita diperintahkan jangan takut. Nah, mulai saat ini, hari ini, kita harus tidak takut lagi menghadapi segala sesuatu ya.
Jangan ada masalah kita lari. Ya. Kita hadapi, tidak takut. Ya. Tapi jangan gerusu-gerusu. Ya. Kita harus mundur satu langkah, berdoa untuk kita minta Tuhan jalan keluar apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi segala masalah yang sedang terjadi di hadapan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dengan adanya kabar sukacita membuat orang tidak takut lagi. Ya. Sehingga kalau ada berita sukacita, berkat melimpah bagi kita. Natal hari ini memberikan sukacita yang penuh bagi kita. Ya, saya lihat wajah-wajah yang senyum, ya, bergembira. Senyum itu berat loh ya. Kalau hati kita nggak sukacita, rasanya berat. Untuk senyum itu berat gitu loh ya. Kita kadang-kadang bisa ini apa nih? Kata bahasa Prancis itu apa? Mecucu. Ya. Loh, orang itu orang yang melihat wajah kita loh. Kita tidak bisa melihat wajah kita, tidak ada cermin gitu. Tapi orang sekitar itu yang memandang kita. Ketoro lah, sudah kentara lah. Kalau engkau sukacita apa enggak, itu kentara dari wajahmu. Tidak bisa bohong gitu ya. Tidak bisa bohong. Ya. Gitu loh. Jadi sehingga kita yang lihat ini bisa tahu orang ini penuh sukacita apa enggak ya. Itu loh. Kalau bohong-bohongan ya cuma sukacita sebentar lagi gitu, lalu lagi berubah, wajahnya itu berubah, bisa berubah. Bukan mainan apa namanya tari-tarian yang berubah 1000 wajah itu ya. Gitu. Tapi dari itu hati kita harus selalu bersukacita sehingga ada ini ya di wajah kita itu tanpa sukacita yang luar biasa. Orang pandangnya itu kalau kita sukacita, orang memandang itu juga senang gitu loh, juga ikut sukacita ya. Itu menularkan sukacita kepada orang lain. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya. Jangan takut sebab Tuhan Yesus sudah datang. Dia mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ya. Tuhan Yesus dia tidak berpangku tangan gini terus acuh terhadap kehidupan kita, ya. Tapi dia mau mengulurkan tangannya yang berlubang paku itu untuk kita. Marilah hai engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Ya. Dan kita mau datang, kita mau meresponi undangan daripada Kristus itu. Kalau ini tadi Maria dan Yusuf waktu didatangi malaikat-malaikat dikabari tentang apa yang akan terjadi pada mereka dan mereka mengatakan nanti aja ya Kat ya, pikir-pikir dulu Kat ya. Besok lusa mungkin Kat aku bisa jawab ya. Tidak terjadi, hari ini kita tidak memperingati Natal itu. Seringkali terjadi pada kita kalau kita diperintahkan oleh Tuhan sesuatu hal, kita sering menghindar, kita sering lari, kita sering penuh dengan alasan. Kita ini buka PT alasan ya, PT dengan judulnya PT alasan. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang kita utarakan itu untuk menghindarkan kita daripada perintah-perintah Kristus itu. Ya. Saya punya satpam di RT saya ya gitu. Kalau saya perintahkan, Mas besok bersih-bersih lokasi ya. Ben mawon Pak. Beijing mawon Pak. Bejang mawon Pak. Nah ini. Ada saja banyak alasannya. Kalau Beijing itu bukan Beijing nanti Beijing dilakukan, kadang-kadang bisa tertunda sampai berminggu-minggu tidak dilakukan. Nah, itu. Tapi kalau dia butuh uang, nah itu, Pak, aku butuh uang Pak. Itu nyonya aku bawa pulang desa. Aku tolong pinjam uangnya. Saya katakan juga bejang ya. Bejeng ya. Loh Pak, betul sakit Pak, saniki Pak, saniki Pak. Ya, itu.
Nah itu, kalau sudah karepnya sekarang. Tapi kalau karepnya Tuhan atau karepnya orang lain kepada kita bisa penuh dengan alasan. Ya, gitu. Nah itulah. Ya. Kalau saya balas dia dengan benjing, nah itu. Dia tidak mau sekarang ini. Sering saya marahi, kamu itu kalau disuruh kerja benjing terus, tapi kalau foto sekarang Pak. Sudah saya kasih peraturan tidak boleh pinjam uang kepada bendahara RT, tapi nabraknya ke saya. Loh, karena soal peraturan nih kalau oleh kan. Loh, lah ya nopo? Kulo niki kan anak sampean. Waduh, mateng aku. Wah, ya bapak mesti ya cukupkan anak-anaknya ya. Jadi ya repot ini. Sekarang mereka ini bisa merasakan kalau saya tadi tinggalkan dan saya tidak menjadi RT lagi ya. Jadi mereka bisa merasakan wis ndak mungkin bisa pinjam lagi betul-betul uang itu. Waduh, nanti ini gimana? Tidak tahu, udahlah. Ya saya doakan aja mereka dicukupkan, tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya. Ya di ini namanya tadi dikatakan kepada gembala-gembala itu jangan takut sebab Tuhan memberkati mereka ya, sehingga mereka menjadi tidak takut dan mereka berangkat ke kandang di mana Yesus dilahirkan. Dan kita baca di ayat 11 yaitu demikian punya firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita tidak perlu takut karena Yesus yang lahir di hari Natal adalah juru selamat yang melakukan segala hal bagi kita. Ya, dia itu yang melakukan segala hal bagi kita. Apapun yang engkau alami, dia bersedia melakukan, menolong engkau, menyertai engkau, memberkati engkau. Dialah segalanya bagi kita. Ya. Di Yohanes 3 ayat 16 ya, berkata, ini ayat hafalan kita ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya. Untuk kita setiap orang yang berdosa ini memperoleh hidup yang kekal. Dosa-dosa kita diampuni. Ya. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya. Itu namanya Kristen tomat. Kita tidak perlu takut karena Yesus telah lahir hari ini. Natal adalah juru selamat yang melakukan segala hal bagi kita. Di ayat 12 dikatakan, Lukas 2 ayat 12, dan mereka mendapati Yesus dilahirkan di palungan ya. Yesus lahir di palungan. Padahal dia seorang raja di atas segala raja. Dia tidak dilahirkan di rumah sakit yang bintang 5, tapi dia dilahirkan di palungan. Ya. Dan kita sebagai manusia ini tidak memberikan tempat yang terbaik untuk Kristus. Hari ini ayo koreksi diri kita semuanya, apakah kita sudah memberikan tempat yang terbaik untuk Kristus?
di hati kita ini loh, berikan ruangan yang terbaik untuk Kristus. Kita renovasi hati kita ini, seperti kita merenovasi sebuah rumah, sebuah kamar yang indah untuk Kristus. Ada di hati kita ini, ya, sehingga dia bertakhta, dia betah tinggal di hati kita, karena hati kita yang bersih. Ya. Undang Kristus sudah datang untuk bertakhta di hatimu. Ya. Jangan kita menjadi kristal. Apa kristal itu? Kristen Natal, ya. Kalau hari Natal gini muncul kristal itu ya, Kristen Natal, ya. Kita jangan menjadi kristal. Waktu Natal tuh kita muncul gitu. 1 tahun 1 kali kita muncul. Waktu Natal biasanya gak ono wong iki. Saiki muncul loh. Tapi ada di antara kita semua anak-anak baik, ya. Anak-anak gereja Allah baik ini luar biasa, semangat, ya. Gitu. Nggak ada di sana banyak, di Afrika banyak, ya, Afrika banyak. Tapi kalau lo kamu Afrika itu gerejanya berapa hektar itu, ya, Afrika itu luar biasa sekali kebaktian, berapa juta orang, itu butuh ini sound yang banyak, ya, luar biasa, ya, kristal itu kita munculnya cuma Natalan toh. Ya. Setelah itu kita menjadi apa? Kapal selam. Menyelam terus, tidak pernah muncul. Ya. Itu loh, kalau dicari ibu gembala, kemana orang ini ya? Aku mau kasih dia suatu pelayanan, tidak ada. Menyelam, gitu. Menyelam. Ya gitu. Munculnya nanti muncul lagi pada waktu tahun depan Natalan lagi muncul. Nah ini, ya. Tapi kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu, ya. Kita kalau mau diberkati Tuhan ya kita jadi anak-anak Tuhan yang benar, anak-anak Tuhan yang baik. Haleluya, si Tuhan. Ya kita ya mau mulai hari ini kita berikan tempat yang baik untuk Kristus di kehidupan kita, di hati kita. Sehingga Kristus bertakhta di hati kita, sehingga dia mengawal terus kita gitu loh, ya. Kita jangan cari Tuhan di mana, Tuhan di mana lah. Tuhan ada di hatimu. Segala kelakuanmu itu Tuhan tahu. Gak bisa kita bohongi Tuhan, kita mengeles dengan Tuhan, gak bisa. Karena Tuhan tahu, karena Tuhan ada di hati kita. Ya. Apa yang akan, bahkan apa yang akan engkau lakukan, Tuhan tahu. Apa yang kau rencanakan, hal rancangan yang jahat pun Tuhan tahu. Sehingga kita mau mengkoreksi diri kita, ya. Ini tahun 23 sudah habis, ya. Bolehlah kita tahun 23 ini berbuat sesuatu yang enggak karu-karuan gitu loh, ya. Misalnya, nah ini nanti tahun Januari tanggal 1 Januari nah, kita mau berubah. Amin. Ya, yang lalu biar berlalu sudah. Yang mulai baru ini, nah ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh gitu loh. Ya. Dengan apa saja ya pekerjaan kita yang biasanya kita malas-malesan, ya, kerjaan tidak sungguh-sungguh. Nah, kita mulai mau berubah, mau kerja sungguh-sungguh. Pelayanan yang biasanya kita ogah-ogahan, kita mau melayani lebih lagi. Nah, ini dari komitmen dari kita sendiri. Kita mau baik, nggak mau baik, itu dari kita sendiri. Ya, orang lain boleh memerintahkan kita, kalau kita tidak bergeming, tidak bergerak, tidak mau melakukan apa-apa, ya tidak bisa apa-apa. Ya, kemarin saya katakan pada yang ini yang mencalonkan jadi ketua RT, you know, kamu sudah siap untuk menjadi ketua RT. Ini ada calon yang kedua yang tidak terpilih kemarin. Kalau kamu sudah siap, ayo berubah semuanya, ya. Ketua RT itu bukan bos, ketua RT itu pelayan masyarakat, pelayan warga. Kamu sudah siap jadi keset pelayan warga, ya. Bukan
ya mulai tahun depan ini RT menerima gaji RT. Jadi semua pada royoan jadi RT ya. Sehingga saya dipaksa untuk turun, jamnya mereka naik dan mereka dapat gaji mulai tahun depan ini. 1 juta lebih loh gajinya, lumayan. Jadi gitu. Jadi saya katakan sudah siap kamu, mental, ya, karaktermu harus dirubah. Ya. Jadi sekarang ketua RT itu harus panjang sabar menghadapi segala macam persoalan. Ya. Kita berbuat baik itu tidak dapat pujian, tapi kita kalau berbuat salah sedikit, dijur. Ya, ajur mumur. Itulah ya. Sehingga jarang orang yang mau ada di RT ya. Saya melobi seseorang sampai 2 hari. Akhirnya dia tetap mengatakan, enggak Pak, aku enggak sanggup menjadi RT. Ya wis. Sebetulnya saya kadang-kadang untuk bisa menjadi ketua RT dan kita mau mendukung dia, tapi dia tidak sanggup. Ya, tidak apa-apa. Memang belum siap mentalnya ya. Kita baca di ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Hanya di dalam Kristus Yesus ada damai. Ya, kita mengharapkan kita memang kalau di dalam Kristus itu ada damai selalu. Kalau di antara kita masih sering ya, cekcok, sering berselisih, ya itu ya. Ayo koreksi diri kita. Itu Kristus itu juru damai. Kalau engkau katakan aku anak Tuhan, ya, ayo proklamasikan dirimu. Engkau penuh damai. Tidak ada ini, kau ini tidak ada sudah. Ya, gregetan dengan seseorang itu. Ya, kadang-kadang memang gregetan dengan seseorang itu ya, dinasehati pancet ya tuh, di tombok itu tidak halus ya tuh, dijemur itu tidak kering, dicelup dengan air itu tidak basah. Itu parah gitu loh ya. Tapi harus jangan sabar menghadapi dia untuk dia bisa berubah. Gimana caranya? Ya, doa, ya cuma doa dengan Tuhan yang mengatur mereka nanti. Damai itu tidak bisa kita peroleh di tempat hiburan dengan kita menjadi ini mengkonsumsi narkoba untuk kita bisa ada rasa damai gitu loh. Terus kita dalam keadaan kaya raya, uangnya banyak, itu belum mesti damai. Belum pasti kita bisa damai ya. Hanya dengan hubungan yang baik kita dengan Kristus, kita memperoleh damai. Karena Kristus adalah juru damai. Haleluya. Orang yang percaya kepada Kristus pasti diselamatkan. Di hari Natal ini berdoalah, minta ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Mohon kasih karunia-Nya supaya kita diselamatkan dengan pengorbanannya. Ya, ini kesempatan hari ini. Ya, kita sujud di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, ampuni aku kalau kemarin melanggar firman-Mu, melanggar segala ketetapan-Mu, melanggar segala aturan-aturan-Mu, Tuhan. Ampuni kami. Sehingga disitulah kalau kita mau mengaku, mengampuni, Tuhan pasti mengampuni kita. Ya. Ada kisah ini seorang anak yang betik gitu ya. Sudah dikatakan ayahnya, kamu jangan main bola di dalam rumah. Ini banyak barang-barang antik papa di sini ini. Ya, banyak guci antik, banyak piring antik di sini. Kamu jangan main bola di rumah ini, nah di dalam rumah, main di lapangan sana. Tapi namanya anak ini bandel ya. Waktu ayahnya pergi dia tetap main bola di dalam rumah. Dan dia waktu tendang bola itu keras-keras, dor. Ya, guci yang antik itu pecah.
Dan dia segera mengambil pecahan-pecahan dari guci itu, dibawa keluar, dibuang jauh-jauh mungkin di tanah kosong ya, sehingga orang tuanya seolah-olah pikirnya tidak tahu gitu loh. Nah, tapi sebenarnya orang tuanya ini tahu, tapi orang tuanya diam saja, dilihat sampai di mana dia ini. Sehingga dia menjadi ketakutan. Kalau kita berbuat salah itu kan mesti ketakutan. Tidak berani ketemu orang. Kalau ketemu orang tidak berani memandang matanya gini, tidak berani. Face to face pandang matanya tidak berani. Kita mesti gini. Gitu loh. Saya di toko ya gitu. Kalau saya ini pelanggan ini bukan pelanggan ya, orang yang masuk ke toko saya terus gini. Nah ini diprediksi dia pasti seorang yang nggak benar. Dia penjahat. Dia ingin berbuat sesuatu di toko saya. Ya, kalau dia orang benar, kita pandang gini, dia pasti natap. Ya. Ayo ini juga koreksi bagi anak-anak muda ya. Kalau kamu mau melamar pekerjaan di suatu kantor, kalau kamu tidak punya beranian diri untuk menatap itu yang mewawancarai engkau nggak akan diterima. Oh, ditanyain gini terus. Tapi itu bawaan ya. Bawaan karena apa? Karena kita terlalu sering menonton HP. Kalau kita nonton HP itu masuk gini. Kan gini tuh. Nah ini akhirnya ini namanya tengkuk ini nggak bisa gini ya. Gini terus. Nah ini. Betul ya? Nah ini ayo. Karena itu kalau engkau ngelamar kerjaan, engkau nggak berani gini, nggak bisa gini. Gini terus. Nah orang ini kan kita bisa memprediksi orang ini pasti nggak benar. Sehingga engkau tidak diterima bekerja di situ. Ya. Haleluya. Sorry ya anak-anak muda. Ya juga anak muda toh saya juga kok. Sama aja podo ae gitu loh. Tapi kita mau koreksi, kita mau sendiri ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Gitu loh. Sehingga ya sampai mana tadi, sampai lupa. Ya begitu ya, sehingga kita mau hidup ini dipimpin oleh Tuhan lah, sehingga ada damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita dengan pengakuan kita dosa. Dan anak itu tadi yang melakukan kesalahan itu dia kan terus merasa bersalah, merasa ketakutan gitu, terus merasa bersalah, sehingga dia diintimidasi oleh pegawainya papanya di situ, ya. Bahkan dia dimanfaatkan oleh pembantunya di situ. Dia disuruh bersih-bersih rumah, disuruh nyuci mobil. Terus dia kalau ya enggak, sampai saya nyuci ya, masa aku yang nyuci? Wah, aku anak bos kok nyuci. Ingatlah Guci. Ya wes aku mau. Gitu. Karena takut dia dilaporkan papanya kan. Nah itu sepanjang itu dia terus ketakutan. Tapi pada suatu hari dia memberanikan diri menghadapi bapaknya ini untuk dia mengaku dosa. Pak, aku mau ngomong sama Bapak. Ada apa? Itu aku kemarin telah memecahkan gucinya Bapak. Maafkan aku Pak. Aku salah Pak. Aku tidak mau berbuat itu lagi. Kesalahan itu lagi. Ya, Bapak sudah tahu. Bapaknya sudah tahu, tapi dia tunggu sampai anaknya ini mau mengaku bersalah. Dia tidak menegur anaknya ini, tapi sampai ditunggu sampai kapan anaknya ini mau mengaku bersalah. Nah disitulah anak ini mengaku bersalah, sehingga dia karena dia tidak betah, diintimidasi terus oleh pembantunya di rumah itu. Kalau dia enaknya jujur dia ingat kok, Guci kok. Ya aku lakukan. Nanti dia sudah kuat berapa bulan begitu terus ya. Akhirnya dia ngaku pada bapaknya sehingga dia terbebas dari itu. Dan dia ganti yang memarahi pembantunya. Yo, aku wis ngomong papaku. Saiki aku gak mau ya kamu suruh-suruh. Kamu nanti dipanggil papaku karena kamu telah mengintimidasi aku, memperintah aku. Ya itu. Ya wis, nanti selesai ya. Dengan kita mau mengaku dosa kita, sehingga ada damai di hati kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Haleluya, puji Tuhan.
Dan kita lanjutkan, ketika kita dengar firman Tuhan, cepatlah merespon sehingga memperoleh damai. Itu kita kalau mendengar firman Tuhan, ayo, apa sih perintah Tuhan ini, opo gitu. Ya, kita kan kepinginnya terus memperoleh, minta hari lo ngemis, Tuhan, Tuhan berkati aku ya Tuhan, aku butuh Tuhan. Saat ini kemarin besok lo aku mau bayar ini cicilanku Tuhan, aku butuh Tuhan, berkati aku ya Tuhan ya. Ya. Tapi kita tidak mau merespon dengan sungguh-sungguh kalau Tuhan dengan firman Tuhan yang kita terima. Ya, sehingga semuanya belum terjadi. Kita baca di ayat 20. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah ini, setelah gembala-gembala itu ketemu Tuhan Yesus, mereka bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ya. Lain dengan mereka sebelum ketemu Yesus. Jadi setelah ketemu Yesus sangat berubah 180 derajat, ya. Sehingga mereka bersukacita, ya. Setelah ketemu Yesus, kehidupan mereka berubah. Dulu jalannya penuh duka cita, sekarang penuh sukacita. Ketemu Yesus bersukacita karena Yesus telah mengubahkan. Yesus itu mengubahkan kita, sudah, ya. Dia telah membuang kain kabung kita menjadi sukacita. Haleluya. Ayo, ya, di hari Natal ini kita berdoa agar Natal datang ini mengubah kehidupan kita. Dan kita merespon, kita mau berubah, ya. Kalau hari Natal ini mengubah kehidupan kita, tapi kita tidak mau dirubah, kita pancet, jegegek, tidak mau berubah, tidak bisa apa-apa, ya. Tapi kita mau bekerja sama dengan Yesus. Ya Tuhan, aku mau berubah. Dan Yesus juga mau mengubahkan kita, mau memberkati kita. Itu sungguh sangat luar biasa, karena kita mau bisa bekerja sama dengan baik dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yesus sungguh lahir di hati kita, hingga ada sukacita yang luar biasa di dalam diri kita, ya. Yesus telah lahir di dalam diri kita, ya. Sehingga ada damai Natal yang luar biasa yang kita alami hari ini dan seterusnya. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal bagi seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan melanjutkan acara. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami akan merespon dengan sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan Yesus. Dan firman-Mu mengubahkan kami menjadi lebih baik, lebih benar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
Long lay the world in sin and error pining till He appeared in this soul filled this world. A thrill of hope, a ray of rejoicing beyond the grave. A new and glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine, all night divine, all night divine, all night divine. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang genap, dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud dengan kidung malaikat malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. On your knees, oh, hear the angel voices on night divine, all night when Christ was born, all Terima kasih Tuhan. Untuk kehadiran-Mu pagi ini. Engkau sudah datang 2000 lebih tahun yang lalu
untuk menyelamatkan umat-Mu. Jika hari ini kita diselamatkan, itu semua karena kasih karunia. Kau memberi kami hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, untuk kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami siap menyambut Engkau. Thank you Lord Jesus. Hanya itu yang kami bisa katakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyalakan lilin bersama-sama dan mengangkat tinggi-tinggi. The stars brightly shining, it is the night of the Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining. Hail, give us light is bright. The tears of hope, the weary heart rejoices. Mengakhiri tahun 2023 dengan kasih setia-Mu, kami percaya kemuliaan demi kemuliaan Allah akan kami lihat di tahun depan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk.
Hai. Hai. Lama ya? Enggak kok. BTW kamu kenapa ngajak aku ke sini? Enggak sih, aku pengen tahu aja maksud rekam itu apa. Maksud surat ini sebenarnya aku senang sama kamu. Tapi aku nggak maksa sih sebenarnya. Cuma aku mau ceritain. Gak dijawab sekarang ya nggak apa-apa. Kalau kau mau, aku punya 2 syarat sih. Hah? 2 syarat? Apa itu? Ayo ikut aku. Kemana? Ntar bakal tahu sendiri. Ya, Bentar. ininya tolong. Thank you. Let's go. Aku mau edit tuh. Ayo, tenang. Tuh. Tuh, kok ngono? Iya. Oleh. Yang menang. 10 aku bisa. 10. Nah, kocak. Apa ya? Nanti saya lagi. Semangat dong bosku. Selamat datang Tuan Putri. Yoi me. Ndoro suwene. Guys, kenalin ini Star. Angel yang berada di sini. Iya. Ini. Belum kok. Iya. Aku mesti lele. Iya. Aku lagi stres nih. Pas. Kalian mau api. Kamu tau nggak syarat keduanya? Elek sih. Bisa bertemu. 10 lu kan elek. Ya. Bentar lah. Lampu. Ya, Apa tuh? males lagi. Chris, ngawur lah ini, Chris itu dari mana? Ini loh, macam ngawur gue. Chris, halo, Chris, gila ya, lo mau telepon siapa? Jangan enggak sampai enggak. Ah, pasti kamu tuh, sekarang pengaku makan kamu kalau. Chris. Kamu mau kemana? Mau pulang. Aku ikut. Tunggu aku. Kamu sering kayak gitu? Iya, sering kalau lagi stres aja sih. Kamu tahu kan itu tadi narkoba? Iya, tahu. Maafin aku ya. Gak nyangka aku sama kamu. Sorry ya. Sorry. Kamu kira kan? Jauh kuliah kan? Ayo nak kamu. Ayo, apa itu? Olah, apa kelam? Dam terus. Jangan tanggung lagi. Udah dam terus. Bisa bohong. Hah? Bisa bohong. Kenapa ya? Pasang balik bisa lah. Kamu mulai aku. Kamu lu pasang mulai.
Kamu siapa? Bila Kamu kok kenal aku? sini, aku Dini. Mungkin kamu nggak tahu aku, tapi aku tahu kamu. Bahkan aku tahu permasalahan hidupmu. Nah, gimana ya ngomongnya? Tuhan itu sayang loh sama kamu. Dengan apa yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan itu pengen kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang kuat. Bahkan Tuhan itu pengen banget kamu tuh deket sama Tuhan. Hah? Tuhan sayang sama aku? Tapi kenapa Tuhan mengizinkan semua yang sakit, semua yang jahat, dan semua yang buruk terjadi dalam hidupku? Gitu katanya Tuhan sayang sama aku. Gini loh, menurutku Tuhan itu sayang sama kamu tuh dengan cara yang beda dengan orang lain. Emang mungkin kamu anggap itu buruk, jahat, nggak adil. Aku tahu itu. Tapi ingetin, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kamu sendiri. Dan mungkin itu cara Tuhan supaya kamu itu bisa belajar, kamu bisa berproses untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ingat, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kamu sendiri loh. Bahkan di titik terendah kamu pun, kamu itu selalu ada di tangan Tuhan. Jalanmu itu selalu dituntun sama Tuhan. Kamu tuh nggak pernah sendiri toh. Gak bisa kayak. Tuhan itu nuntun jalanmu. Pokoknya ingat, Tuhan itu nggak pernah biarin kamu sendirian. Gak sanggup, aku gak bisa. Victor, aku nggak nyalahin. Kamu ngerasa kayak gini, kamu ngerasa marah, kamu ngerasa kecewa, bahkan kamu ngerasa kamu nggak berguna itu, aku nggak nyalahin perasaanmu itu. Tapi coba kamu berfokus di hal-hal yang lain. Contohnya kamu fokus sama hidupmu. Pokoknya hal-hal kecil aja yang bisa merubah hidupmu. Kamu bisa, Tor. Kamu nggak sendirian. Ada Tuhan, bahkan ada orang-orang di sekitarmu yang tanpa kamu sadari, dia itu sayang sama kamu. Makasih ya. Aku coba pahami dan terima keadaan ini meskipun sulit sih. Kamu perlu ingat, kalau kamu dalam kondisi sesulit apapun itu, jangan pernah kamu mengambil keputusan untuk kamu mengakhiri hidupmu. Kamu itu cuma perlu ngomong sama Tuhan. Tuhan, tuntun aku. Atau enggak, kamu tuh cari orang-orang yang bisa mendukung kamu dalam segala situasi. Ingat, ada orang-orang yang sayang sama kamu. Bahkan Tuhan itu selalu ada di sisimu. Kamu aja yang sering lupa. Apa aku harus ke gereja lagi? Itu hakmu, itu keputusanmu. Kalau misalnya Tuhan ngasih kesempatan lagi, kamu mau? Mau? Yakin mau? Ya. Kalau kamu mau, kamu udah sepakat kamu mau, berarti kamu sekarang, aku mau minta kamu buat tutup mata. Tutup mata? Iya. Coba kamu tutup mata dulu sebentar. Ini aku dan kehidupan baruku. Sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Raja.
Haleluya, 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 haleluya. Yesus sudah menjelma. Haleluya. Anak manusia. Haleluya. Yesus masuk ke dunia. Haleluya. Tapi tidak berdosa. Haleluya. Puji Allah yang mulia. Haleluya. Puji Allah yang mulia. Haleluya. Yesus mati di Golgota. Haleluya. Bangkit pula dengan megah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yang percaya padanya. Haleluya. Kan disucikannya segera. Haleluya. Kita akan bersamanya. Haleluya. Dalam suka selamanya. Haleluya. Puji Allah yang mulia. Haleluya. Puji Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Dan bagi Dia segala hormat, pujian. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur.
kasih Tuhan Yesus. Kau sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami semua anak-anakmu. Kau telah mengampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kamu mau lebih lagi mengenal Kau, percaya pada Kau, dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita Natal pagi hari ini sudah melingkupi kami semua. Sehingga kami bersukacita luar biasa di dalam Kau Yesus. Thank you Lord. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati kau, Tuhan melindungi kau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin.